4 kesalahanku sebagai mahasiswa yang sering banget aku lakukan dan aku ulangi lagi setiap semesternya. Dengan menghindari kesalahan ini, kamu bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi daripada kamu yang belum tahu 4 kesalahan ini. Karena mayoritas dari kita itu salah banget dalam melakukan berbagai macam hal, terutama di dalam konteks perkuliahan. Maka dari itu, pada video kali ini aku akan bahas 4 kesalahan yang sering aku lakukan dan nggak boleh banget kamu tiru, sehingga kamu nggak jatuh di lubang yang sama seperti yang aku lakukan ketika kuliah dulu. Halo semuanya, aku Rizky Sudiono, seorang productivity storyteller dan juga lulusan S1 pendidikan dari salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini aku bisa ceritain berbagai macam hal seputar productivity. Hal pertama yang bisa kamu hindari kesalahannya adalah menjadikan belajar sebagai kebutuhan bukan kemauan. Ketika kita kuliah, SMA, SMP ataupun sekolah apapun itu, kita kan sering berpikir bahwa kalau kita belajar itu tuh kebutuhan kita. Maksudnya itu tuh kita ngerasa butuh karena udah ada jadwalnya, hari Senin belajar A, Selasa belajar B, Rabu belajar C, dan semacamnya. Dan yang kita rasakan adalah kita kayak ada keterpaksaan gitu dan kita nggak terlalu enjoy karena itu tuh cuma sekedar kebutuhan. Beda rasanya ketika kita ubah belajar kita dari yang tadinya berdasarkan kebutuhan menjadi berdasarkan kemauan. Ketika aku kuliah, aku tuh salahnya gitu, aku berpikir bahwa kuliah adalah sebuah kebutuhan dan bukan kemauan. Aku belajar dari siang sampai malam, Senin sampai Kamis selama 4 tahun dan aku berpikiran bahwa aku butuh kuliah ini, aku butuh gelar ini, aku butuh ini, itu, dan semacamnya. Namun masalahnya setelah lulus kuliah, aku baru sadar bahwa ternyata cara berpikirku itu salah. Cara belajar aku itu salah. Cara belajar yang aku tadinya sebagai kebutuhan yang itu terpaksa, itu akan berbeda rasanya ketika aku belajar dengan dasar kemauan. Contohnya adalah ketika aku belajar untuk membangun channel YouTube ini. Itu kan aku belajarnya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kemauan aku pribadi. Aku yang mau menjadi YouTuber. Aku yang ingin menjadi ahli di bidang ini. Aku ingin mati-matian di bidang ini. Aku ingin fokus di bidang YouTube ini. Yang terjadi adalah, itu kan belajarnya berdasarkan kemauan ya. Yang kurasakan ketika belajar berdasarkan kemauan adalah, itu aku bisa mendapatkan enjoy yang lebih nyaman. Ketika aku belajar, aku nggak ada keterpaksaan. Aku lebih menikmati pembelajaran ini untuk membangun YouTube tersebut. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih aku harus memindahkan mindset aku yang tadinya kamu itu harus berpikir belajar itu sebuah kebutuhan, itu menjadi sebuah kemauan. Ya, sesimpel kamu akan merasakan hal yang serupa. Seperti yang tadi aku katakan dalam membangun YouTube. Kamu akan merasakan bahwa ketika kamu kuliah, kamu lebih enjoy dan kamu lebih nggak ada lagi terpaksa untuk masuk ke kuliah dan menghadiri kuliah. Dan ketika kamu sudah melakukan hal tersebut, kamu akan berpikir bahwa, aku harus masuk kuliah, aku harus ada sesuatu yang aku bawa kembali keluar dari kelas, aku harus ada manfaat yang aku dapatkan, entah itu dari pembelajaran dosen, cerita dosen, ataupun apapun itu. Intinya aku nggak boleh masuk kelas dan keluar kelas nggak ada sesuatu yang aku dapatkan sama sekali dalam jam kuliah tersebut. Ini yang pertama, kesalahanku ketika aku dulu adalah menjadikan belajar dan kuliah itu sebuah kebutuhan dan bukan kemauan. Dan inilah yang aku harapkan ketika nanti aku kuliah lagi, aku akan berpikir bahwa aku ingin belajar atas dasar kemauan sehingga aku bisa lebih meresapi apa yang aku dapatkan di perkuliahan tersebut. Kesalahan kedua adalah menjadi pejuang deadline. Ini yang sering kita lakukan, aku dan kamu mungkin pernah merasakannya ketika ada tugas. Kita kuliah di hari Senin dan di hari Senin tersebut ada tugas dari dosen. Dosen bilang tugas ini deadline-nya 1 pekan. Senin depan nggak ada lagi yang ngumpulin. Di hari terakhir itu hari Ahad, hari Minggu jam 12 malam. Dan yang terjadi adalah kita bukannya langsung kerjakan di hari itu juga, kita bukannya kerjakan di hari Selasa, tapi kita mengerjakan di hari Ahad ataupun Minggu. Kenapa demikian? Karena kita tuh seorang pejuang deadline. Dan inilah kesalahan yang aku lakukan. Kalau kamu pernah nggak ngerasain hal tersebut? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Udah gitu, dan ini nggak enak banget. Dulu aku berpikir bahwa kita tuh nggak masalah loh. Ya udah, itu tuh pas nanti ketika udah hari Sabtu aja ataupun udah Minggu aja, yang mana udah deket-deket, biar kita lebih termotivasi lagi, biar kita tuh lebih menggebu-gebu lagi karena deadline-nya sudah mepet. Namun masalahnya ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kamu melakukan demikian, yang terjadi itu adalah hasilnya nggak akan maksimal, hasilnya nggak akan sesuai dari yang kita harapkan. Karena kita langsung berpikir bahwa, bodo amat, aku harus selesai, mau hasilnya bagaimanapun, aku nggak masalah, nggak perfect sama sekali, hasilnya di bawah rata-rata juga aku nggak masalah. Dikarenakan yang penting tujuan aku itu menyelesaikan tugas tersebut, bukan mendapatkan hasil yang terbaik.
kita akan merasa bodo amat dengan hasilnya karena yang penting kita nggak melebihi deadline, yang penting kita selesai ngerjain tugasnya. Nah, di situ aku sadar bahwa itu tuh sebuah kesalahan banget yang mana kita nggak boleh melakukan hal tersebut ketika di perkuliahan. Coba deh dipikir lagi. Ketika ada tugas, ketika ada apapun yang mana itu dibutuhkan deadline, ya sebisa mungkin kita kerjakannya secepat mungkin, bukan selama mungkin. Karena kalau teman-teman pikir ya nanti nih, mau tugasnya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau bahkan 1 semester, ya kalau kita seorang pejuang deadline, mau selama apapun tugasnya, kita tetap nggak bakal kelar-kelar ngerjain tugasnya selama apapun waktu yang diberikan. Karena kan kalau dalam tugas itu yang masalah bukan waktunya, yang masalah itu prioritas kita yang mana. Kita menjadikan prioritas itu yang bisa kita lakukan. Kalau emang kuliah itu prioritas kita nggak akan bisa menjadi pejuang deadline yang tadi aku katakan. Kita akan selalu menurut tugas kita karena sesimpel kuliah bukan prioritas kita. Coba sekarang kita ubah prioritas kita prioritaskan kuliah kita, sehingga kita bisa lebih nggak menjadi pejuang deadline yang tadi aku ceritakan. Itu kedua yang bisa kamu hindari adalah kamu harus waspada bahwa kamu nggak boleh menjadi seorang pejuang deadline. Bagaimana caranya? Ya sesimpel kita prioritaskan kuliah kita dalam hidup kita, sehingga kita lebih bisa mengedepankan kuliah daripada yang lainnya. Yang ketiga adalah sering begadang. Maksudnya kita lebih perhatikan waktu tidur kita. Pas kuliah aku berpikir bahwa aku nggak boleh tidur, aku nggak boleh menyia-nyiakan tidurnya. Aku bisa begadang, aku bisa tidur jam 2, jam 3, jam 4, dan semisalnya. Aku harus memanfaatkan waktu aku benar-benar nggak boleh tidur karena aku pikir tidur adalah sesuatu yang menyia-nyiakan waktu aku. Tapi tiba-tiba aku sadar bahwa itu tuh pemikiran yang salah banget. Kenapa? Karena kita itu manusia. Kita juga butuh tidur, yang mana ketika kita begadang yang terjadi adalah malah kita nggak produktif di besok harinya. Contoh, hari Senin aku begadang sampai jam 12 malam. Dan hari Selasanya di pagi harinya aku malah kecapean, aku malah kurang tidur, aku malah bangunnya jam 9 atau bahkan jam 10 pagi. Dan bukan cuma itu, dari jam 10 pagi sampai malamnya ada rasanya itu aku malah bawaannya lemes. Aku kurang tidur. Ini efek negatifnya yang kita rasakan ketika kita begadang. Yang kita pikir kita bisa menghemat waktu, kita malah menyia-nyiakan waktu di hari selanjutnya, di hari setelah kita begadang kepadanya. Dan juga lagi-lagi, aku sering banget mengatakan bahwa kita itu kalau bisa maksimal jam 11 malam itu udah tidur. Kalau udah jam 11 malam kita tinggalkan tugas-tugas kita. Misalkan jam 10 nih kita lagi ngerjain tugas dan sudah melewati jam 11 dan tugas tersebut belum selesai, kita paksain, kita tutup tugasnya, kita tidur dan kita lanjutkan lagi di besok hari. Karena kalau teman-teman tahu, kesehatan itu penting banget. Kesehatan itu kayak kita tuh baru merasakan penting ketika kita sudah sakit. Ketika masih sehat, kita nggak akan merasakan bagaimana pentingnya sebuah kesehatan. Dan juga aku pernah dengar di buku Esensialisme bahwa tidur itu sama aja kita menjaga aset terbaik kita. Apa aset terbaik kita? Ya, tubuh kita. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita sendiri sedangkan kita aja melalaikan dan kita membuat tubuh kita gampang sakit dengan cara begadang. Yang kita pikir bahwa begadang itu kita bisa memanfaatkan waktu, dan justru yang terjadi adalah sebaliknya, kita malah menyia-nyiakan waktu, kita malah menghabiskan waktu karena efek begadang tadi yang dikarenakan itu bisa menyia-nyiakan waktu kita. Di sini aku penasaran, coba deh, kamu biasanya tidur jam berapa sih? Coba deh tulis kolom komentar ya. Ataupun kamu masih sering begadang, coba tulis kolom komentar ya. Kesan ketiga dan kesan keempat adalah multitasking saat kuliah. Kamu lagi di kelas dan kamu lagi melaksanakan kuliah, jangan multitasking. Karena dengan hal tersebut kamu bisa nggak mendengarkan apa yang dosen jelaskan, dan percuma aja kamu masuk kuliah tapi kamu nggak mendapatkan apa yang ada di kelas tersebut. Kamu datang ke kelas, kamu bayar kuliah tapi kamu multitasking, sama aja kamu kayak ngerjain hal-hal di rumah misalkan. Sambil dosen ngejelasin, sambil main HP, scrolling sosmed, ataupun semacamnya. Selama perkuliahan, sebisa mungkin kita hindari hal tersebut karena kita kan datang ke kuliah, kita bayar dan kita menggunakan waktu kita untuk kuliah, dan kita berharap dengan waktu tersebut, dengan pembayaran yang kita lakukan, kita mendapatkan manfaat dari kuliah tersebut. Namun ketika kita multitasking di kelas, nggak ada yang kita dapatkan, nggak ada yang kita bawa pulang dari kelas ilmunya, bahkan kita mendapatkan nol. Kita nggak mendapatkan apa-apa dari mata kuliah tersebut yang kita hadiri di kelas tersebut. Ini kesalahanku dulu, dan dulu tuh aku kayak misalkan ada beberapa kali dalam kuliah aku sambil main HP, curi-curi perhatian dosen untuk main HP.
Karena kayak aku tiba-tiba refleks karena ada HP, jadi otomatis buka HP, scrolling sosial media. Yang terjadi adalah nggak ada hasilnya, aku masuk ke kelas dan hasilnya nggak semaksimal ketika aku nggak membawa HP ataupun aku nggak scrolling sosmed di HP tersebut. Dan lalu aku berpikir bahwa fine-fine aja sih, nggak ada masalahnya sama sekali. Tapi semakin kesini, semakin sudah lulus, aku sadar bahwa itu tuh merupakan kesalahan yang sering banget kita lakukan, yang mana mesti kita hindari ketika kita ada di kelas, supaya kita bisa mendapatkan apa yang dosen jelaskan. Ya kita simpen HP kita nggak usah buka HP kita. Multitasking juga, ini bukan cuma di kelas ya, tapi dari berbagai macam hal, kita tuh kayak harus hindari multitasking. Kamu itu nggak bisa melakukan beberapa hal sekaligus dalam dunia ini. Kita tuh nggak bisa fokus pada beberapa hal sebagaimana dalam buku esensialisme. Aku pernah membaca bahwa kita tuh nggak bisa fokus di berbagai macam hal. Kita cuma bisa fokus di satu hal aja. Dan cara untuk fokus di satu hal tersebut adalah nggak lain dan nggak bukan adalah dengan melakukan monotasking ataupun fokus ke satu hal aja, hindari multitasking contohnya. Ketika kita lagi ngerjain tugas, kita sambil sekolah, kita 5 menit kerjain tugas sampai contohnya adalah ketika yang tadi aku jelaskan, ketika kita lagi di kelas, dosen lagi ngejelasin, kita malah multitasking, kita ngerjain sesuatu yang bukan ada hubungannya dengan kuliah. Kita nulis-nulis yang mana itu kesibukan kita lainnya yang bukan kuliah. Kita main HP, kita buka YouTube, katakan dan semacamnya. Padahal dosen lagi menjelaskan di depan sana. Makanya coba ingat lagi, jangan pernah multitasking ketika sudah di dalam kelas ataupun lagi mengajarkan hal-hal penting lainnya. Itu 4 kesalahan aku ketika kuliah dulu. Aku harap kamu nggak melakukan kesalahan tersebut sehingga kamu mendapatkan kuliah yang lebih baik lagi dan lebih maksimal hasil kuliahnya. Dan kamu nggak menyesal di kemudian hari, terutama ketika kamu sudah lulus nanti. Dan buat kamu yang belum tahu kenapa kamu harus kuliah, aku sudah buat videonya buat kamu. Silahkan klik link di sebelah kiri sini ya. Aku tunggu di situ. Bye-bye, terima kasih telah menonton.